Tuhan bisa pakai perkataanmu untuk bawa kekuatan di sekitarmu. Tuhan bisa pakai doamu untuk bawa berkat di rumahmu, di kantormu, di tempat usahamu, di mana Tuhan menempatkan hidupmu. Tuhan bisa pakai senyummu untuk membuat orang yang sedang kecewa dikuatkan. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Dan pagi hari ini biar firman Tuhan kembali ingatkan kita. Saya percaya tiap pagi kita baca firman Tuhan selalu menguatkan, meneguhkan, bahkan menuntun dan mengingatkan kita akan janji-janjinya menyertai jalan hidup kita. Pagi hari ini saya percaya Tuhan mau ingatkan setiap kita bahwa Tuhan bisa pakai orang biasa yang senjatanya biasa, tapi melakukan hal-hal yang luar biasa. Satu tokoh di perjanjian lama yang mungkin banyak orang gak pernah bahas, atau kalau saya baca ayatnya, saudara juga baru dengar mungkin pagi hari ini. Namanya Semgar, ada di Hakim-Hakim 3 ayat 31. Yuk kita baca. Hakim-Hakim 3 ayat 31. Sesudah dia bangkitlah Semgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. 600 orang banyaknya. Demikian ia juga menyelamatkan orang Israel. Semgar mungkin jarang dibahas oleh banyak orang, tapi pagi ini Tuhan ingatkan kita tentang Semgar. Semgar orang biasa, bukan orang yang luar biasa. Semgar senjatanya biasa, tongkat penghalau lembu, bukan senjata yang luar biasa, tapi dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya, mengalahkan 600 orang Filistin. Pagi ini Tuhan mau ingatkan, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk kemuliaan namanya. Tuhan bisa memakai bahkan yang menurut orang, dia orang biasa. Dia bukan orang yang terpelajar, orang yang hebat, orang yang punya nama baik, keturunan ningrat, keturunan raja-raja. Orang biasa bisa dipakai Tuhan. Semgar dipakai Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 27 katakan seperti ini. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan yang kuat. Apa yang bodoh bagi dunia dan apa yang lemah bagi dunia justru dipakai Allah. Semgar bukanlah tentara, Semgar bukanlah prajurit, Semgar bukanlah pahlawan yang rajin atau berlatih untuk berperang, tapi Semgar adalah seorang petani. Tapi seorang petani yang mungkin secara akal manusia, yang mungkin secara kebiasaan, bukanlah jadi pahlawan yang menolong bangsanya. Alkitab mencatat Semgar dipakai Tuhan menolong orang Israel dari tekanan orang Filistin, mengalahkan 600 orang Filistin. Tuhan bisa memakaimu apapun latar belakangmu di tempat bisnis, tempat usahamu. Tuhan bisa memakaimu untuk membawa keselamatan bagi keluargamu. Tuhan bisa memakaimu di mana engkau ditempatkan oleh Tuhan. Mungkin kau berpikir, saya nggak punya latar belakang orang sukses. Tuhan bisa memakaimu dengan kesuksesan untuk namanya dimuliakan. Tuhan bisa pakai siapa saja. Jangan kecil hati, percayalah waktu kita ada di tangan Tuhan kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan. Tuhan bisa memakai orang biasa. Tuhan bisa memakai hidupmu untuk bawa kemenangan buat keluargamu. Tuhan bisa pakai hidupmu untuk bawa berkat di tempat usahamu, di kantormu. Tuhan bisa pakai hidupmu untuk bawa keselamatan buat pimpinanmu, buat bosmu. Tuhan bisa pakai hidupmu, tidak peduli latar belakangmu, tidak peduli apa kata orang tentang hidupmu. Ketika engkau datang pada Tuhan, Tuhan bisa pakai hidupmu. Tuhan bisa pakai Semgar yang hanya seorang petani untuk membebaskan orang Israel dari tekanan orang Filistin. Dan Tuhan bisa pakai apa saja yang ada di tanganmu. Mungkin Pak Pendeta, saya bukan lulusan S2, S3, S4, S5, S6, S10. Saya hanya lulusan SMA.
Pak Pendeta, saya nggak punya latar belakang pendidikan yang tinggi. Tuhan bisa memakai apa yang ada di hidupmu yang mungkin bagi orang dianggap remeh. Tuhan bisa pakai. Karena kalau kita baca Keluaran 4 ayat 2, ketika Tuhan mengutus Musa, kemudian Musa bingung harus pakai apa untuk datang ke hadapan Firaun. Lalu Tuhan berfirman kepadanya di Keluaran 4 ayat 2. Tuhan berfirman kepadanya, apa yang ada di tanganmu? Jawab Musa, tongkat. Dan dengan tongkat itu Tuhan memakai Musa. Dan dengan tongkat penghalau lembu Tuhan memakai Semgar. Tuhan memakai Semgar bukan dengan hal-hal yang luar biasa, senjata yang luar biasa, tapi dengan apa yang ada di tangannya. Apa yang ada di hidupmu jangan remehkan. Tuhan bisa pakai perkataanmu untuk bawa kekuatan di sekitarmu. Tuhan bisa pakai doamu untuk bawa berkat di rumahmu, di kantormu, di tempat usahamu, di mana Tuhan menempatkan hidupmu. Tuhan bisa pakai senyummu untuk membuat orang yang sedang kecewa dikuatkan. Tuhan bisa pakai apa yang ada di hidupmu. Tuhan bisa pakai bakatmu. Tuhan bisa pakai apapun yang mungkin kamu anggap kecil, dapat dipakai Tuhan untuk bawa perubahan. Jangan remehkan apa yang ada di tanganmu. Jangan remehkan semangatmu. Jangan remehkan perkataanmu. Jangan remehkan doamu. Jangan remehkan talenta yang ada di tanganmu. Jangan remehkan sedikit yang ada di tanganmu. Bersama Tuhan, ketika engkau mau dipakai Tuhan, Tuhan bisa memakainya. Tuhan gak cari orang yang sempurna, tapi Tuhan cari orang yang bersedia dipakai Tuhan. Dan saya percaya saya sedang berbicara dengan orang-orang yang bersedia dipakai Tuhan untuk bawa kemenangan di keluarganya, untuk bawa berkat di tempat usahanya, untuk bawa sukacita di tengah-tengah pergaulannya, untuk bawa iman bukan ketakutan di lingkungan di mana kita melangkah. Tuhan bisa pakai hidupmu. Lalu ketaatan membawa pembebasan. Kita belajar dari Semgar. Semgar tidak tunggu sampai dia bisa kuat melawan orang melawan orang Filistin. Semgar tidak tunggu sampai ototnya banyak. Latihan dulu untuk bisa membela orang Israel dan bawa kemenangan buat bangsanya. Semgar bersedia. Mazmur 144 ayat 1 katakan, dari Daud terpujilah Tuhan, gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dikatakan tangan Tuhan, Tuhan yang jadi pengajar bagi tangan kita untuk bertempur, jari-jari kita untuk berperang. Tuhan bisa kasih hikmat, Tuhan bisa kasih tuntunan, Tuhan bisa kasih ide buat kita. Yang penting adalah kita bersedia jadi alatnya di tengah orang membutuhkan jawaban. Semgar tidak menunggu situasi ideal untuk bertindak. Dengan keberanian dan iman, dia taat pada panggilan Tuhan. Ketaatan akan menuntun kita untuk melangkah, meskipun situasinya terlihat mustahil. Dari Semgar ini kita belajar bahwa Tuhan tidak membuat kita biasa-biasa. Mungkin kita orang biasa, tapi di tangan Tuhan, Tuhan buat kita jadi luar biasa. Mungkin yang ada di tangan kita, apa yang kita punya, sumber kita sedikit, tapi yang sedikit bersama Tuhan jadi alat kemenangan untuk mengalahkan banyak musuh. Ketersediaan setiap kita membuat Tuhan mudah mengalirkan idenya, hikmatnya, kemenangan di keluarga, di tempat usaha, di lingkungan, karena ada yang bersedia. Tuhan bisa bawa pembebasan di lingkungan, di kantormu, di keluargamu, karena ada yang bersedia, yaitu kamu. Amin. Itu setiap kita yang dengar firman pagi hari ini, bersedia, mau jadi alatnya Tuhan. Saya percaya inilah yang jadi kerinduan Tuhan, mengingatkan kita bahwa bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahwa bersama Tuhan, saya tahu mungkin ada masalah, mungkin ada tantangan yang rasanya kamu gak bisa handle, gak bisa tangani. Tapi bersama Tuhan, mungkin kau merasa kamu biasa-biasa, tapi bersama Tuhan kau akan lakukan hal yang luar biasa. Dan lihat kemenangan
yang datangnya dari Tuhan. Amin, puji Tuhan, haleluya. Mari pagi hari ini renungkan apa yang Tuhan sampaikan buat kita. Saya percaya di pagi hari ini Tuhan kembali ingatkan kita, kuatkan kita, teguhkan kita. Mengucap syukur, yuk ambil waktu renungkan firman, tutup matamu, jika engkau bisa tutup mata, taruh tanganmu di dada dan mulai katakan terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan Engkau. Di pagi hari ini kami muliakan nama-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan janji-janji yang menguatkan, meneguhkan kami. Kami berdoa Tuhan Yesus berkati anak-anak-Mu. Di pagi hari ini urapan yang baru mengalir, kekuatan yang baru lewat firman-Mu mengalir. Dalam nama Yesus, sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, bebaskan yang sedang beban berat Tuhan. Buka jalan bagi anak-anak-Mu yang butuh jalan keluar. Bahkan kami percaya setiap doa tidak terlewat. Doa kami dijawab, doa kami dikabulkan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami doa, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, puji Tuhan. Kita sudah doa, Tuhan sudah sampaikan firman-Nya, dan saya percaya inilah bagian kita, melangkah bersedia dipakai Tuhan jadi alat kemuliaan-Nya. Bagikan link Morning with Dur di pagi hari ini jika kamu diberkati kepada banyak orang di media sosialmu, bahkan kepada teman, sahabat, keluargamu. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar apa yang jadi responmu. Tuhan berkati, sampai jumpa besok pagi jam 5 pagi. Tuhan berkati, see you.